Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabihi wa ba'd. Qala al-muallif wa yasqutu bisyubhati al-muhtamilah. Tuduhan zina pada pelaku zina itu jatuh, tidak berlaku ketika ada syubhat terhadap tuduhan tersebut. Ya, ketika ada syubhat terhadap tuduhan tersebut, artinya ketika tidak ada kejelasan terhadap perbuatan zinanya, maka itu tidak lanjut. Ya. Mana syubhat? Ini perkara yang samar, tidak bisa dilanjut. Contohnya, ketika ada di rumahnya ada seorang, dia punya budak dan istrinya, dan dia menyangka bahwa budak ini adalah istrinya. Terus terjadilah ya apa yang terjadi. Nah, kira-kira ini dia tidak tahu bahwa ini adalah budaknya istrinya atau bagaimana kan? Nah, kalau budaknya kan boleh dikauli kan, tapi kalau budaknya istrinya kan tidak boleh. Dipahami? Nah, maka hal ini menjadi syubhat, ada ihtimal. Ya, maka ini perkara wallahu a'lam bishawab. Artinya perkara yang lain juga, artinya ada ihtimal itu tidak bisa dibuktikan persinahan. Ya, maka ini tidak boleh dilanjutkan, batal. Nah, terus yang kedua, wabiruju yang ilikra, dia menarik ucapannya, ya, pengakuannya, menarik pengakuannya. Ketika seseorang menarik pengakuannya, ya, maka ini batal lah, ya, pengakuan tersebut. Kayak ini ihtimal, itu perempuan yang tidak alat kelaminnya itu tidak bisa ditembus. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ini satu hal yang bisa menggugurkan. Itu laki-laki yang impoten. Kalau artinya terjadi persinahan, terus laki-lakinya dituduh, tapi ternyata dia yang tidak bisa melupakan hubungan suami istri, maka itu batal. Ini masuk syubhat. Perkaranya ihtimal, ya, tidak jelas. Dan juga yang dikebiri, paham dikebiri ya? Yang tidak ada kelaminnya, yang tidak ada kelamin, ini termasuk perkara yang ihtimal. Terus berikutnya kita selesaikan ini. Wa tahrumu asy-syafa'ah fil hudud. Tidak boleh diharamkan untuk membantu, menolong untuk membatalkan had hukuman pezina ketika sudah dilaporkan. Ya, ketika sudah dilaporkan sama hakim, itu haram hukumnya lagi kembali. Apa artinya itu? PK ya, meninjau kembali. Ya, meninjau kembali. Kalau sudah dilaporkan, maka untuk membatalkan hukuman itu tidak boleh lagi. Karena terkait dengan kisah Rasulullah SAW, ada seorang yang dilaporkan kepada Rasulullah SAW karena mencuri. Nah, terus orang yang korban ini mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah halalkan, sudah maafkan. Tapi apa kata Rasulullah? Kenapa tidak dari dulu sebelumnya melapor? Sudah maafkan, sudah dilapor, baru dia maafkan. Maka ini menjadi dalil bahwa itu tidak batal karena adanya pemaafan dari korban. Kalau sudah dilapor, sudah masuk ranah hukum. Ya, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh mendapatkan bantuan hukum. Nah, sekarang bagaimana dengan yang advokat?
Apa itu advokat? Membela apa? Yang menangani kasus. Hah? Apa? Ya pengacara. Dua orang berkasus, masing-masing membela kan? Pasti tidak mungkin dua-duanya benar, pasti dia yang salah. Pasti dia yang salah. Maka pengacara A membela A, pengacara B membela B. Artinya pengacara B yang salah, tapi dia bagaimana berusaha untuk menang. Maka kata Rasulullah SAW, orang yang seperti ini akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang seperti ini akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya membela yang salah. Maka perhatian kepada pengacara agar betul-betul membela yang benar. Ya. Wa yughfaru lil marjuni ila sadar, dan ditanam orang yang berzina dirajam sampai ke dadanya. Itu sampai ke dadanya. Ini sebagaimana kisah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus wala turjamu al-hubla hatta tada'a wa turdi'a waladaha illam yujad may yurdi'uhu. Dan tidak boleh merajam perempuan yang hamil sampai dia melahirkan dan menyusui anaknya, ketika tidak didapati yang bisa menyusuinya. Ini kisah ma'ruf ya, kisahnya ma'ruf. Ada yang datang ke Rasulullah SAW mengaku berzina. Terus apa kata Rasulullah SAW? Apa kata Nabi ketika itu? Apa kata Nabi? Ada seorang perempuan datang mengaku berzina kepada Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Hah? Berapa kali datang perempuan tersebut? Saya maruf. Berapa kali? Sampai nampak ke hamilan, sampai menyusui, baru dirajam. Masya Allah, Islam itu sungguh luar biasa. Maka pertanyaannya, ketika ada orang yang berzina, mana lebih afdal? Dia menutupi aibnya atau melapor? Ya. Mana lebih afdal? Dia menutupi, ketika ada orang berzina, dia menutupi aibnya atau dia melapor? Saya sudah berzina, saya mau dihukum. Mana lebih utama? Ya. Mana lebih utama? Ini seorang perempuan datang melapor kepada Nabi, saya berzina, saya mau dihukum agar nanti dari kelak saya tidak disiksa. Karena ketika ada orang di dunia dihad sesuai dengan ketentuan syariat, dihukum, maka itu lepas. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa lebih afdalnya tutup aib dan banyak bertobat. Dan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak melakukan kebaikan. Illa man taba wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka itulah yang diganti kejelekannya dengan kebaikan. Makanya sebagian ulama bahwa ketika Anda banyak ada maksiat, berdosa, masalah berzina dan seterusnya, tutup aib kita. Allah menutup aib kita. Allah menutup aib. Ya, Allah menutup aib. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beramal soleh, maka kesalahannya diganti dengan kebaikan. Maka banyak bertobat. Ya. Kenapa? Konsekuensi kalau melapor hukumannya apa? Ya kisah dirajam. Ya kalau dia sudah menikah. Dan kalau sudah dikisah siap dengan konsekuensinya, ya semoga Allah mengampuni. Tapi sebagai ulama mengatakan afdalnya ditutup dan banyak bertobat. Karena ulama apa? Ngampun. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa.
Ya, wallahu alam. Nah sekarang bagaimana kalau yang berzina itu orang tidak berakal? Orang gila. Orang gila. Apakah masuk hukumannya? Tidak. Kalau anak-anak yang belum balik, gimana? Tidak masuk karena ya anak-anak belum balik tidak masuk karena dicatat dosa, diangkat pena 3. 1, as-sabi sampai dia anak kecil sampai dia balik. Terus apalagi? An-naum hatta yastayqidh. Orang tidur sampai dia bangun. Terus gimana kalau orang tidur di rumahnya orang? Ya, tidak sengaja, udah kasih pecah, kena kaki, pecah kacanya atau bagaimana? Suruh ganti? Kan tidur, kan tidur. Enggak. Ingat, kalau terkait dengan hubungan manusia itu berhak dipahami. Ya, anak kecil kasih mati ayamnya orang lempar, dosa tidak anaknya? Dosa tidak anak? Hah? Masih belum balik, pena diangkat dari dosa tidak anaknya? Tapi yang berhak mengganti walinya, karena terkait dengan harta kaum muslimin. Dipahami? Antum tidur di rumah orang, ganti karena terkait dengan hartanya orang, meskipun pada saat tidur ya wallahu alam bisa, wallahu alam ya, terkait dengan ya harta kaum muslimin. Itu bahayanya harta kaum muslimin diganggu gugat, tidak boleh. Kehormatan, darah, harta ini tidak boleh diganggu gugat. Ya, wallahu alam bisa. Jadi kalau anak kecil itu tidak di had. Ya. Terus lagi, bagaimana kalau anak kecil yang beribadah, amalannya diterima tidak? Ada juga dapat sebagaimana dosa, dia tidak berdosa kalau dia mengucapkan dosa. Dan bagaimana kalau anak kecil ada dah pahalanya tidak kalau dia beribadah? Ada? Yang jelasnya kalau dia berbuat dosa tidak ada ya, berbuat kesalahan tidak ada, karena belum mukallaf. Terus bagaimana kalau dia beramal kebaikan, dia sholat, dia ngaji, sementara dia belum mukallaf, apa ada pahalanya? Ya, berdasarkan hadis Nabi, ketika ada seorang anak mengganti badal ibunya, ya, apakah anak itu dapat pahala? Iya, dapat pahala, dapat kebaikan. Sebenarnya jelaskan para ulama. Makanya para sahabat dulu itu mereka memotivasi anaknya untuk beramal soleh, puasa dan seterusnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wa man lata bi dzakarin kutila walau kana bikran. Siapa yang berbuat liwat, homo, LGBT, ya, pendapatnya saya di sini dibunuh meskipun dia seorang masih lajang, belum menikah. Ya, pendapatnya saya adalah dibunuh. Ya, hukumnya dibunuh. Memang jumhur ulama, kebanyakan ulama, pelaku homoseks itu adalah dibunuh. Tapi mereka berbeda-beda dari cara bagaimana cara membunuhnya. Ada yang mengatakan bahwa ada di atas gedung yang tinggi terjun ke bawah sampai dia meninggal. Ada yang dibakar, sebagaimana pendapatnya Ali bin Abi Thalib. Karena perbuatan ini perbuatan yang betul-betul ya maksiat, yang menyebabkan kaumnya Lut di balik, yang di atas jadi di bawah. Ya, ini homo. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa tidak, dia dihukumi sama seperti dengan zina. Kalau dia laki-laki atau perempuan belum menikah, maka dicambuk. Ya, tapi kalau dia sudah menikah, rajam. Ini sebagian pendapat ulama. Allahu a'lam bishawab.
Tapi jumhur mengatakan dibunuh. Ya. Tapi ini tidak ada dalil yang sharih, tidak ada nas yang sharih. Ya, ada nas yang sharih bahwa apakah dibunuh atau demikian. Wa kadzalika al-maf'ul bi idza kana muhtaram. Ya. Demikian juga yang korban homo, ya, kalau dia ridho pilihannya dia, maka juga dibunuh. Ya, tapi kebanyakan korban kan tidak. Ya, korban tidak seperti korban pemerkosaan, maka itu tidak. Ya, karena kebanyakan banyak perempuan hamil tidak tahu siapa yang menghamili, ya, dihukumi kira-kira berzina, ternyata bukan perzinahan asal, tapi dia korban, ya, perkosaan. Makanya tidak kena hukum, kalau korban tidak kena, ya, kecuali kalau dia yang ridho, sama-sama mau, sama-sama suka, ya sama kena hukumannya. Ya. Dan juga wa yu'azzaru man nakha bahima, ya, dan juga ditazir ia menikah dengan binatang, ya, hukumannya ini bisa dipenjara atau dicambuk. Ya, wallahu alam bisawab. Kita selesaikan sedikit lagi. Dan juga dicambuk budak 1/2 dari orang yang merdeka. Ini 1/2 hukumannya. Kalau 100 cambukan orang merdeka berarti ya 50. Ya. Terus yahudduhu sayyiduhu awil iman. Dan yang menghukumnya itu adalah, ya, tuannya atau imam, pemimpin kaum muslimin. Ya, selesai bab hukuman bagi pezina.